Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vinaya Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan selama magang di PT Bandung Inovasi Organik periode 1 November 2022 sampai dengan 17 Februari 2023. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyata, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vinaya Mukti. Dan kepada yang terhormat Ibu Haja Herni Suryani, SE, SIKOM, MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vinaya Mukti. Kepada yang terhormat Ibu Rahmia Nalibrawati, SE, ME, SY, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis. Tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang saya di PT Bandung Inovasi Organik yang berjudul Penerapan Digital Marketing pada Penjualan Pupuk Organik di Sotamak di PT Bandung Inovasi Organik. Di sini ada latar belakang. Berkembangnya internet di Indonesia ditandai dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Dalam membangun awareness mengenai digital marketing dapat melalui kegiatan periklanan, media periklanan yang dahulunya berbentuk konvensional, seperti melalui media koran, majalah, televisi, dan radio, sudah mulai berkembang ke arah digital karena perilaku penggunaan media yang mempengaruhi perkembangan digital marketing. Banyak cara melakukan strategi digital marketing, salah satunya adalah melakukan pemasaran di media sosial, perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Pemasaran media sosial sendiri merupakan proses pemasaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, situs web berbasis media sosial. Pengertian digital marketing. Digital marketing dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand, produk atau jasa yang dilakukan melalui media sosial. Melalui media digital, tujuan pemasaran ini adalah menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan dengan cara yang efisien, efektif, dan relevan. Tujuan digital marketing yang pertama ada awareness, engagement, branding, edukasi produk, dan meningkatkan relasi dengan konsumen, penjualan, membuat database market, dan analisis digital. Di sini ada konsep digital marketing. Yang pertama ada konsep produksi ide pemasaran secara digital bahwa masyarakat memiliki kecenderungan memilih produk yang terjangkau. Yang kedua, konsep produksi ide bahwa masyarakat lebih menyukai produk yang berkualitas, fitur yang bagus, kinerja yang baik, dan mampu memberikan manfaat bagi konsumen. Konsep penjualan ide menguasai konsumen, di mana konsumen memiliki kecenderungan untuk memilih produk yang belum pernah ada sebelumnya. Yang keempat, ada menguasai konsep psikologis perusahaan, bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemasaran secara berkelanjutan, berupaya memberikan kepuasan konsumen atau pelanggan. Yang kelima, ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Keunggulan digital marketing. Biayanya rendah, mempertahankan pelanggan, dan customer partnership. Di sini ada dimensi digital marketing. Yang pertama ada interaktif. Interaktif merupakan hubungan antara pihak perusahaan dengan konsumen yang dapat memberikan informasi dan dapat diterima dengan baik dan jelas. Yang kedua ada insentif program. Merupakan program-program menarik yang menjadi keunggulan dalam setiap promosi yang dilakukan. Yang ketiga ada web design, yang merupakan tampilan menarik dalam media digital marketing yang dapat memberikan nilai positif bagi perusahaan. Yang keempat ada cost atau harga, yang mencerminkan kemampuan pemasaran digital atau digital marketing perusahaan dan mengurangi biaya keterampilan promosi perusahaan dengan efisiensi yang sangat tinggi sehingga menghemat biaya dan waktu transaksi. Di sini ada jenis digital marketing. Yang pertama ada website, yang kedua ada search engine marketing, yang ketiga ada search engine optimization, yang keempat ada search engine marketing, yang kelima ada social media marketing, yang keenam ada online advertising, yang ketujuh ada online marketing, dan yang kedelapan ada video marketing. Manfaat penerapan digital marketing. Yang pertama ada informasi produk dan layanan yang transparan. Yang kedua, kemudahan update informasi produk atau sehingga pelanggan dapat memperoleh perubahan secara langsung. Yang ketiga, ada analisis komparatif dengan pesaing, mudah untuk membandingkan produk atau jasa sendiri dengan produk lain.
Yang keempat, biayanya yang lebih murah diperlukan tidak mahal dengan bantuan digital marketing menjadi mudah untuk mempromosikan melalui situs sosial, channel media, dan personal email. Di sini ada profil organisasi atau profil perusahaan. PT Bandung Inovasi Organik atau PT Bio adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan penunjang pertanian berbasis organik yang didirikan pada tanggal 19 Januari 2019. Kantor PT Bandung Inovasi Organik beralamat di Komplek Niaga Ujung Berung, Ruko Obertes, Blok 25, Pangkemitan, Cinomo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pabrik produksinya yang beralamat di Sekarwangi, Soreang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. PT Bandung Inovasi Organik memiliki beberapa produk yaitu Biosoltamak, Eco Farming, dan Green Harvest. Pendistribusian produknya dikelola oleh perusahaan yang sudah bekerja sama dengan PT Bandung Solusi Tani Makmur sebagai distributor tunggal sekaligus anak perusahaan. PT Bandung Inovasi Organik memiliki yang didistribusikan oleh Eko Sinergi Teknologi atau PTBES. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan. PT Bandung Inovasi Organik mempunyai visi misi yaitu untuk menjadi perusahaan itu unggul dalam penerapan pertanian organik untuk menyediakan solusi berkelanjutan dan jadilah berdampak pada ekonomi nasional dan kesejahteraan petani. Adapun misi PT Bandung Inovasi Organik yaitu yang pertama ada memberikan aplikasi pertanian untuk solusi pertanian organik berkualitas, melayani dan mendidik petani di penerapan aplikasi pertanian untuk solusi pertanian organik dan juga kualitas dan manajemen berkelanjutan produk pertanian dalam meningkatkan petani kesejahteraan. Yang ketiga ada berkontribusi pada pemerintah di upaya untuk mencapai keamanan pangan yang sehat. Di sini ada struktur organisasi, ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, Penasehat, General Manager, bagian keuangan, bagian produksi, bagian RD&T, dan ada bagian SDM dan legal. Dan inilah informasi produk yang dihasilkan oleh PT Bandung Inovasi Organik. Yang pertama ada Biosoltamak, Eco Farming, dan Green Harvest. Dan sini ada informasi anak perusahaan yang bernama PT Solusi Tani Makmur adalah anak buah perusahaan PT Bandung Inovasi Organik yang mendistributorkan produk yang dihasilkan oleh PT Bandung Inovasi Organik, yaitu pupuk organik Biosoltamak. Mempunyai visi dan misi. Yang pertama, memiliki visi ikut ambil bagian dalam industri perdagangan. Yang kedua, menjadikan produk PT Solusi Tani Makmur mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional. Yang ketiga, ada memperluas cakupan pemasaran sampai mancanegara. Adapun misi PT Solusi Tani Makmur sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadikan produk PT Solusi Tani Makmur menjadi kebutuhan utama konsumen, menjaga standarisasi mutu produk agar kualitas dan kuantitasnya sesuai harapan konsumen. Yang ketiga, pengembangan promosi melalui agen di setiap untuk meningkatkan tingkat provinsi. Sini ada struktur organisasi PT Solusi Tani Makmur. Aktivitas magang. Pelaksanaan magang di PT Bandung Inovasi Organik dan PT Solusi Tani Makmur di bagian administrasi dan sales marketing. Selama di bagian administrasi mempunyai tugas diantaranya membuat format laporan kegiatan magang dan daftar nama untuk mahasiswa magang yang lain di bagian sales marketing. Menginput data keluar masuk barang yang keluar dari gudang, menginput data penjualan produk, mencatat penjualan di buku besar, membuat resip pengiriman produk, membuat ID card perusahaan, membuat label promo Biosoltamak, membuat surat pengunduran diri, mencari informasi terkait kelompok tani atau Poktan, dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan melalui internet dan media sosial lainnya. Melakukan sales call kepada ketua Poktan, Gapoktan, atau petani ataupun pemilik tanaman hias lainnya untuk mengenalkan atau menawarkan produk organik Biosoltamak serta menanyakan permasalahan yang dialami saat di lapangan, membagikan brosur online, serta membantu staf ketika saat diperlukan. Sedangkan selama menjadi sales marketing di lapangan diberikan tugas untuk mempelajari produk knowledge, yaitu pupuk organik Biosoltamak, mensosialisasikan atau mengenalkan produk pupuk organik Biosoltamak kepada para petani,
memberikan brosur, mendatangi kantor kepala desa, mendatangi ketua Gapoktan, dan para PPL untuk meminta izin melakukan sosialisasi tentang pupuk organik bisultamak kepada kelompok tani maupun kepada para petani. Di sini ada uraian jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penulis. Yang pertama ada mempelajari dan memahami produk knowledge pupuk organik bisultamak. Mempelajari materi 7 langkah sukses serta pembekalan materi lainnya yang diberikan. Yang kedua, mengunjungi lahan edukasi PT Bandung Inovasi Organik di daerah Tanjung Sari, lahan eko pesantren di Darut Tauhid, dan lahan percobaan di daerah Cinambo. Contohnya seperti mencoba menanam cabai di lahan tersebut. Yang ketiga, melakukan presentasi singkat dan tanya jawab terkait produk pupuk organik bisultamak. Yang keempat, mengikuti training ulang tentang marketing bersama pimpinan. Yang kelima, mengikuti kegiatan webinar bisultamak secara rutin di hari Kamis melalui Zoom meeting. Yang keenam, membantu staf marketing mengecek data. Yang ketujuh, ada mencatat data penjualan ke dalam buku besar. Yang kedelapan, melakukan sales call ke beberapa poktan, gapoktan, atau para petani. Yang kesembilan, mengisi laporan kegiatan entrepreneur freelance bisultamak. Yang ke-10, mengikuti kegiatan kajian singkat secara rutin, sharing session, ataupun evaluasi bersama supervisor lapangan di setiap hari Jumat. Yang ke-11, menginput data keluar masuk barang yang keluar dari gudang. Yang ke-12, menginput data penjualan produk. Yang ke-13, membuat resip pengiriman produk. Yang ke-14, membuat surat pengunduran diri dari perusahaan. Berdasarkan analisis dan keterangan tentang pemasaran, khususnya mengenai digital marketing di PT Bandung Inovasi Organik dan PT Solusi Tani Makmur sebagai anak perusahaan yang mendistribusikan produk pupuk organik yaitu bisultamak, pemasaran bisultamak secara online melalui media marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak ataupun media sosial lainnya. Maka penulis mengemukakan dimensi digital marketing yang ada di PT Bandung Inovasi Organik yang menggunakan 4 dimensi yaitu interaktif, insentif, site design, dan desain situs, dan cost harga. Yang pertama, interaktif. Di PT Bandung Inovasi Organik melakukan komunikasi secara interaktif dengan konsumen melalui kegiatan webinar Zoom meeting yang diadakan 1 minggu sekali setiap hari Kamis. Selain itu juga PT Bandung Inovasi Organik melakukan secara interaktif kepada konsumen atau melalui secara sales call untuk menanyakan kendala atau permasalahan secara di lapangan. Yang kedua ada program insentif. Program-program insentif yang menarik yang menjadi keunggulan di setiap promosi yang dilakukan oleh PT Bandung Inovasi Organik ialah diadakannya diskon akhir tahun dan awal tahun untuk penjualan pupuk organik bisultamak. Yang ketiga, ada desain situs atau site situs, yaitu untuk desain situs sendiri PT Bandung Inovasi Organik membuat tampilan semenarik mungkin agar si konsumen atau si pengguna media digital tertarik untuk mengunjungi situs web tersebut, yang nantinya akan berpengaruh kepada penilaian terhadap perusahaan. Semakin baik penilaian kepada perusahaan, maka semakin baik pula penjualan produk perusahaan tersebut. Selain itu, PT Bandung Inovasi Organik akan membuat campaign digital yang nantinya akan menaikkan brand awareness dan akan disinkronisasi dengan strategi marketing online. Yang keempat, ada harga. Pemasaran melalui digital marketing merupakan upaya yang jauh lebih murah dan efektif dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Di PT Bandung Inovasi Organik, pemasaran secara online sangatlah diperlukan karena dilihat dari biaya yang murah sehingga banyak si konsumen membeli produk tersebut secara digital atau secara online. Berdasarkan analisis dimensi digital marketing, maka untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen harus adanya komunikasi secara interaktif sehingga informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat diterima dengan baik dan jelas. Begitupun dengan program insentif yang dilakukan oleh perusahaan seperti diadakannya diskon akhir tahun dan awal tahun, web desain yang menarik dan harga produk yang terjangkau akan meningkatkan profit penjualan produk perusahaan. Selain itu juga, pada saat menjalankan pekerjaan di PT Bandung Inovasi Organik, penulis menyadari bahwa adanya kekurangan khususnya di bagian digital marketing. Yang pertama, seperti
kurangnya tim di bagian digital marketing, di PT Bandung Inovasi Organik hanya ada 2 orang staf digital marketing, sehingga untuk proses memasarkan produk Biosotamak secara online cukup lambat. Yang kedua, untuk memasarkan produk pupuk Biosotamak secara online hasilnya belum efektif dan efisien, dikarenakan masih harus dilakukan edukasi oleh tim kepada konsumen terhadap produk pupuk itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penulisan laporan magang ini, maka dapat disimpulkan bahwa PT Bandung Inovasi Organik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan penunjang pertanian berbasis organik dan memasarkan produk keunggulannya, yaitu pupuk organik Biosotamak yang didistribusikan secara langsung oleh PT Solusi Tani Makmur sebagai anak perusahaan dari PT Bandung Inovasi Organik. Yang kedua, pemasaran Biosotamak secara online atau melalui digital marketing di PT Bandung Inovasi Organik seperti melalui website Biosotamak atau pemasaran melalui sosial media, video marketing atau konten, dan melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Penerapan digital marketing di PT Bandung Inovasi Organik belum cukup efektif dan efisien dikarenakan untuk memasarkan produk pupuk memerlukan edukasi yang ekstra dan butuh template yang banyak untuk nantinya bisa mendukung testimoni yang berdampak kepada kepuasan konsumen. Selain itu, PT Bandung Inovasi Organik sedang menyiapkan digital campaign untuk meningkatkan brand awareness untuk solusi meningkatkan yang nantinya akan disinkronisasikan dengan marketing offline. Di sini ada saran. Menurut penulis, sarannya itu sama. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan memberikan saran untuk perbaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi PT Bandung Inovasi Organik dan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan. Perusahaan diharapkan meningkatkan promosi secara online agar produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yaitu pupuk organik Biosotamak, lebih dikenal oleh masyarakat luas seperti para petani, khususnya para petani Indonesia, yaitu baik maupun konsumen online atau pengguna media digital lainnya. Saran bagi program studi manajemen. Program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti diharapkan mampu menjalin kerjasama antara Bandung Inovasi Organik. Hubungannya akan menciptakan dan dalam menciptakan kegiatan magang ini bagi mahasiswa bagi semester akhir yang selanjutnya. Refleksi diri selama melaksanakan magang, kegiatan magang di perusahaan PT Bandung Inovasi Organik. Mahasiswa banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru yang diperoleh di tempat magang. Tentunya ini sangat bermanfaat dan akan menjadi bekal untuk nantinya terjun ke dunia kerja. Selama melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan, penulis banyak sekali diberikan kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di bagian marketing dan administrasi, serta memotivasi penulis agar mampu meningkatkan soft skills yang dimiliki seperti melakukan presentasi yang benar kepada customer terkait produk knowledge, melatih cara berkomunikasi dengan baik dan kepada pihak bersangkutan seperti kepada kepala desa, ketua gapoktan, serta kepada PPL dan petani. Hal ini bisa melatih diri agar terbiasa berkomunikasi dan melatih public speaking. Adapun kekurangan yang penulis rasakan seperti memahami produk knowledge, yaitu pupuk organik Biosotamak, lebih luas lagi sehingga penulis harus mempelajari lebih dalam tentang produk itu sendiri dan menanyakan kepada ahlinya seperti bagian staf RD&T. Tidak hanya itu, penulis harus memiliki rasa bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan dan mampu bekerja sama dalam tim agar pekerjaan dalam terselesaikan secara efektif dan efisien. Selain itu, salah satu hal yang dapat diambil dari praktik kerja lapangan ini adalah jangan pernah berputus asa, baik dalam melakukan pekerjaan maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang pantang menyerah dan tetap semangat. Di sini ada dokumentasi magang. Di sini sedang diadakannya
pembekalan dari pihak manajemen, dan ini bersama pihak direktur manajemen dan pemilik owner PT Bandung Inovasi Organik. Di sini ada sosialisasi kepada PPL, dan ini memasarkan produk secara langsung kepada petani. Sekian presentasi kegiatan magang saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.